Monggo bisa dimulai. Baik Bunda, terima kasih. Monggo Pak Nevi, Pak Agung. Monggo Bu, Pak, kula izin off cam niki sinyale radi angel. Sami Pak Niko kula malah tethering data niki. Mboten saged wifi-nya. Oke, monggo Bu Jua bisa langsung dimulai. Sudah di record sama Bu Kamila. Nggih Pak, niki langkah pertama petunjuknya napa nggih Pak sekedap. Mencari studi kasus, Bu, yang mengandung unsur dilema etika. Di situ sumber studi kasusnya bisa dari 3 pilihan. Niku nggih. Nggih Pak. Berarti dilema etika niku permasalahannya baik dengan baik nggih Pak? Nggih, dilema etika itu antara baik dan baik, benar dan benar nih kok. Nggih, benar dan benar. Niki kasusnya nyata nggih Pak, yang poin 1 niki? Niku kan bisa diambil salah satunya, Bu nggih, kalau menurut Oh, nggih Pak, leres. Iya. Kasus nyata atau bukan? Sumber studi kasus pilihan bisa didapatkan dari nah menurut kula kok diambil salah satu ngoten toh, mau tiga-tiganya, Bu. Satu mau Salah satu, Pak. Nggih. Kesepakatan. Satu Pak Nevi. Nek kula niku nek dari diambil kisah nyata niku hanya kasusnya nopo dilema etika nggih, Pak, ketika ada anak yang pembolosan, akhirnya gurunya bingung memberikan siswa ini nilai apakah dia itu naik kelas atau tidak. Ngoten niku. Niku mboten dilema atau tidak ya, Pak? Kalau dari saya adanya seperti itu, Pak, kasusnya. Intinya. Intinya sering bolos, kemudian tetap mendapatkan nilai dan naik kelas, ngoten Bu ya? Betul, nggih Pak. Niku. Pak Agung. Mungkin saking Pak Agung wonten kasus nopo Pak? Maksudnya kan orang tua. Hampir sama Bu. Mboten kok bolos. Anak itu sering tidak masuk karena ikut dengan mbahnya nih lho Bu. Nggih. Ketika mau kenaikan, nah bocah niku diunggahke nomor mboten. Soalnya kan untuk pembelajarannya banyak yang ketinggalan. Nah sementara di aturan ini kan tidak boleh untuk tidak menaikkan siswa. Niku yang bingung nih niku. Betul. Tapi ulangannya ikut Pak. Ulangan ikut Bu. Tapi hari-harinya niku loh. Kadang-kadang kan bangun kesiangan. Terus kalau tidak diantar ya tidak berangkat. Ngoten niku kan orang tuanya merantau di Jakarta, lah di rumah hanya dengan Mbah Kakung, Mbah Uti. Persis Pak, sama. Mungkin masuk anu ya, masuk dilema etika Bu ya, Pak Agung. Dilema atau bujukan nggih Pak? Kalau bujukan itu benar dan salah nggih? Nggih. Nggih. Jadi dilema. Jadi dilema terus. Niku lah sering bolos, sering tidak masuk, tapi ada aturan siswa harus naik lah ngoten nggih. Nggih. Tapi kita dihadapkan dengan siswa tersebut sering tidak masuk, sering bolos, tapi kita harus menaikkan siswa tersebut. Apa nggih? Niku maksudnya ketika di pengambilan prinsip niku lho Pak, niku mungkin di berpikir berbasis rasa peduli nggih Pak pada akhirnya.
Nggih, masuknya teng niku rasa peduli. Nggih. Terus Terus kemudian nggih, paradigma dilema etikanya mungkin mlebete keadilan lawan rasa kasihan mungkin. nggih. Kan tidak Karena adil ya mungkin Pak, aku tidak adil ya Pak bagi mereka yang setiap hari masuk. heeh, betul. Tapi kasihan. Pripun nggih? Atau melihat di napa nggih? Media sosial Pak mungkin. Kan saged nggih nika ingkang nomor 3 itu Pak. Kasus Hmm, nyata yang konsisten. menjadi yang termuat di sebuah media. Iya, oh nggih, bisa. Tapi mungkin lebih baiknya di lingkungan sekitar nggih Pak? Ya, nggih. Mungkin di lingkungan kita sendiri aja kalau ada kita angkat seperti itu, Bu. Nggih, leres Pak, setuju. Kalau anak yang sering bolos tadi mungkin eh, di lain mungkin seperti itu kan, Bu ya. Tapi tetap kita naikkan. Leres Mungkin Pak. masuk, Bu, masuk di dilema etika Dilema namanya. etika nggih. Nggih. Niki yen pamunten setuju dengan kasus seperti itu nggih Pak? Kasus pembolosan. Berarti niki mangke dinarasikan ngoten nggih Pak, seperti dieksplorasi niku? Nah, nggih, Bu. Bisa mungkin, Bu, menurut saya, Bu. Nggih. Nanti dari kasus tersebut mungkin kita nggih, kados yang dinghentikan Ibu Juanita, kita buat narasinya seperti itu. Mungkin dari kasus tersebut dari kasus tadi mungkin dia ada latar belakangnya seperti apa dan mungkin apa itu namanya mungkin ada bakat-bakat yang lain yang bisa menjadikan anak tersebut bisa naik kelas kan bisa diambil mungkin Bu meskipun sering bolos karena mungkin tadi yang disampaikan Bu Juanita mungkin antara apa namanya tadi ya benar memang ada rasa ketidakadilan bagi Keadilan siswa lain lawan rasa nggih, kasihan nggih Pak? rasa kasihan nggih. Bisa Nggih. Bu mungkin Nggih Pak, niki napa dibuat narasinya ngoten nggih Pak? nggih. Nggih, Bu. Narasinya niku insyaallah sampun wonten Pak di mulai diri, berarti mboten napa-napa toh Pak kasusnya sama niku? Bisa aja Bu. Nggih, sekedap niki kula ketik di Google, di kolom chat mon nggih Pak. Nggih. Nggih saged dipun dandosi pripun ngaten. Mungkin seperti ini Pak, kalau di sekolah saya kasusnya.
Pripun Pak, ngeten iki Pak kalau di sekolah saya. Setelah bahkan niku teruse napa Bu? Pedhot tengen kula. Oh, ada. Oh nggih nggih Pak, sekedap. Bahkan. Nggih. Oh ini Pak, Masya Allah. Semua. Nah, di WA Bu, kersane mboten pedhot. Oh iya. Napa di Google Doc mawon nggih Pak? Ngoten nggih bisa. Oh, nggih siap. Sekedap. Sampun Pak. Pak Nevi, Pak Agung sampun ketawis dereng nggih? Sudah Bu, sudah. Nggih Pak. Sampun Bu. Jadi dari kasus ini anak tersebut tetap naik kelas ngoten Bu nggih? Nggih Pak. Iya Pak, tetap naik kelas dan akhirnya ya lulus. Atau mungkin bisa diubah Pak untuk narasinya agar lebih menarik. Mungkin nanti alasannya tetap menaikkan siswa tersebut ngoten pripun alasannya napa Bu? Rasa kasihan tadi nggih? Atau mungkin selain rasa kasihan siswa Umur tersebut Pak Nevi mungkin mungkin. kenapa? Umur Pak. Oh umur. Oh nggih, Pripun Pak, umur usia? siap. Nggih, usianya sudah napa nggih? Sudah waktunya anu nek cara ditunggakne dadi kesuwen teng SD ngono lho pripun iku bahasane. Nggih, nggih. Oh, nopo Padahal ada? Oh, ada nggih Pak usia itu, rentang usia? Maksudnya usia SD itu dari sekian sampai sekian. Oh, nggih nggih. Nggih, teng Nggih. Dapodik ngoten lho Bu. Oh, alah, nggih nggih Pak. Padahal siswa SD usia sekian harus sudah lulus SD ngoten nggih? Nggih. Oh, nggih nggih. Oh, nggih. Jadi nanti hanya dengan alasan karena rasa kasihan ngoten nggih? Atau mungkin karena dia bolos, mungkin di sisi yang lain yang non akademiknya mungkin dianya apa itu namanya
memiliki keunggulan di bidang olahraga atau seni, mungkin seperti itu. Ya, sehingga meskipun di akademik kurang menonjol dan sering bolos, namun di kegiatan non akademik yang lain dia lebih menonjol. Jadi eh, dengan pertimbangan siswa tersebut dapat dinaikkan, ngoten, karena rasa Saged masuk Pak itu niku Pak. tadi kan ya. Dalam, Nggih, saged Pak. nah, Mungkin didamel pinter poli napa pinter nopo ngoten. Oh, nggih Pak, siap. Niki di mana nggih Pak untuk menguatkan alasan menaikkan siswa niku? lagi kalau hanya bolos bolos toh terus eh, tidak ada daftar nilai yang bisa kita ambil hanya dari nilai penilaian apa namanya sumatif saja atau formatif saja kan pripun ya? Nggih Pak, kirang. Kurang pas Pak Nggih. menawi namung Nggih. nilai itu. Berarti niki dipun tambahi di mana ya Pak ya kira-kira salah satu? Di sini mungkin ya. Olahraga. Sepak bola Pak dia itu senangnya. Oh, sepak bola ya. Nggih. Laki-laki. Pripun menawi ngenten Pak? Mungkin nggih saged nonton, Bro. Pripun napa ada yang perlu diubah lagi Pak? Mungkin dihilangkan atau ditambahkan? Anu Bu, kalau menurut saya eh, kalau eh, kalau terus bolos, tahu-tahu naik kelas, bolos terus naik kelas lagi kan Nilai tidak plus. ada anunya apa namanya nilai tes yang lain mungkin terlalu pripun ya. Iya Pak. Jadi nanti kita bisa menaikkan karena mungkin meskipun dia sering bolos, tapi di sisi yang lainnya mungkin anak tersebut eh, dia memiliki prestasi di bidang lain gitu. Nggih, Iya Pak, nggih. olahraga teman-teman. Jadi nanti yang kita pakai eh, dari pengambilan keputusan yang 4 paradigma tadi kita mengambil eh, rasa kasihannya tadi Bu ya. Iya Pak. Nah, oke. Untuk narasinya Pak nyun pampunten. Niki ada yang perlu dirubah lagi napa mboten nggih Pak? Kok ketawise ingkang rade niki lho Pak, di bawah niku kok mboten nyambung kula nggih. Niki Pak, kemudian Sing saya pundi, Bu? mengambil tindakan untuk berdiskusi. Niku leres napa mboten nggih Pak berdiskusi?
Kak Dose leres Bu kan untuk memberikan Oke. nilai kepada anak yang membolos niku wau tidak hanya guru kelas kan ada guru PAI, ada guru olahraga ngonten menawi di SD. Nggih Pak Nevi nggih. Nggih, betul betul. Jadi Kemudian kita nggih. Sudah Terus sesuai kalau menurut saya, Bu. dalam Pak? Eh, Kalau menurut saya mungkin sudah sesuai. Jadi kita sebagai guru kelas eh, meminta pertimbangan melalui diskusi bersama rekan guru yang lain termasuk guru mata pelajaran, bermusyawarah untuk Nggih. ambil mufakat bersama itu. Nggih. Berarti niki fix nggih Pak, sampun leres nggih untuk narasinya. Nggih, Bu, siap. nggih Bu. Yen pamunten niki dalam izin off cam ya Pak. Anak saya nangis keras. Siap, nggih, monggo. Yen pamunten nggih. Nggih Bu. Berarti selanjutnya anu Pak niki dicocokkan dengan daftar niku nggih. Daftar checklist tugas kolaborasi niku nggih Pak. Nggih. Dari kasus tadi berarti apakah mengandung unsur dilema etika atau tidak? Ngoten nggih berarti. Nah, sudah, berarti itu kan dari kasus tersebut sudah mengandung unsur dilema etikanya. Nggih, berarti ada Dari nih Berarti dari centang. situ nanti kita lanjut ke tahap yang nomor 2, mungkin Ya, nggih. membuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika tadi. Jadi kita dari kasus tersebut mungkin berikutnya kita menuliskan pengambilan keputusan 4 paradigma tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Yang kita Nggih, ambil Pak. yang mana dari kasus tersebut. Oh, kok tidak mau. Membuat paradigma prinsip bahwa salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Berarti ini nanti diselesaikan menggunakan langkah-langkah yang banyak niku nggih, Pak? Pripun ya? Berarti menggunakan 4 prinsip. Terus 9 langkah niki. 9 langkah. Nggih. Ya. Oh, 4 nggih. paradigma, 3 prinsip, 9 langkah niku wau. Nggih, Pak. Nggih sesuai niku berarti, Bu. Alhamdulillah mun mboten nangis malih. Niki berarti langsung mau Bapak, nggih, Pak? Untuk di apa niku ya Allah. Nomor 2, paradigma dari 4 paradigma dilema etika. oke, berarti kita ambil salah satunya ngoten apa pripun? Niku masuk di paradigma apa ngoten, Bu? Nggih, leres, Napa, Pak. Pak? Apa nggak lali nah ya? Paradigma Eh, sekedap Pak niki tak napa niku gantos napa ini
Niki nggih, Pak. Nggih. Kasusnya sudah dimiliki. Itu paradigmanya nanti kita ambil tadi Bu ya, keadilan lawan kasihan. Nggih. Atau kan wonten sekedap Pak, wonten kan wonten empat paradigma nggih, Pak. Individu lawan masyarakat. Niki mboten to, Pak. Betul, nggih. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. Masuk. Kebenaran lawan kesetiaan. Tidak nggih, Pak? Tidak. Tidak. Jangka pendek lawan jangka panjang. Tidak juga nggih, Pak menawi. Jangka pendeknya pripun Pak Nevi, Pak Agung? Kadose mboten Bu nek jangka-jangka niku. Mboten nggih, Pak. Nggih. Pak Nevi pripun, Pak? Mungkin lebih ke keadilan dan kasihan, Bu. Jadi mungkin Nggih. nanti dari kasus tersebut, dua nilai yang bertentangan itu misalnya seumpama guru tetap tetap memberikan nilai yang baik, mungkin tidak mungkin. Itu nanti akan menimbulkan kecemburuan bagi siswa lain. Namun di sisi lain dia juga memiliki kemampuan di bidang olahraga sehingga bisa naik kelas. Terus di sisi lain juga ketika guru tersebut nunggak nenek loh. Artinya berarti kita sebagai guru mungkin menghambat masa depan anak. Siapa tahu nanti setelah lulus dari sekolah SD, dia mungkin bisa berubah dan menjadi lebih baik di sekolah di atasnya lagi. Jadi kalau sampai anak tersebut nunggak, artinya kita sebagai guru kelas, guru di SD itu pripun nggih, menghalangi kados sing ngoten. Nggih, Pak. Niki Kalau saya mungkin lebih ke keadilan dan rasa kasihan mawon. nggih niki lebih kula menarasikan nggih, Pak. Nggih. Berdasarkan kasus tersebut. Mungkin dua nilai yang bertentangan tadi bisa diambil nilai-nilai yang lain ngoten dari Bu Jua, monggo. Kula insyaallah cukup Pak niki mawon. Nilai Nggih. keadilan lawan kasihan nggih. Nggih. Niko saya setuju kali pendapat panjenengan ingkang kalau keadilan ini kan mungkin memberikan kecemburuan kepada siswa yang lainnya. Ketika yang membolos ini dinaikkan ngoten. Tetapi kan dengan syarat niku wau karena dia juga memiliki keistimewaan di bidang olahraga. Nggih, di bidang lain, nggih. Nggih. Nilai keadilan.
Terus nilai kasihannya nanti kita nanti kalau menunggakkan itu nol. Tidak menaikkan kelas, Pak. Tidak naik. Di sisi lain, untuk di sisi rasa kasihan nanti jika sampai tidak naik kelas itu nanti memang siswanya kasihan, sudah berumur, sudah besar, nanti kesusul adik kelasnya mungkin dia jadi malu, mungkin dan lain sebagainya. Dan juga tadi menghambat mungkin apa ya, keinginan mungkin setelah lulus mungkin dia bisa berubah dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Menawi ngeten pripun Pak, monggo ditambahkan. Nilai pas KKM niku napa? Nilai napa nggih Pak? Nilai Maksud mentok di semisal KKN-nya 75, nilainya itu pas ngoten lho Pak. Mentok napa nggih istilah lainnya? bahasanya ini loh, Mbak pilih Nggih, mungkin bisa dirubah. nilai pripun nggih Pak? Napa diganti menjadi bahasa yang Nilai lebih sesuai KKM. sesuai? Kan nonton nilai di bawah KKM, nilai di Oh, atas. nggih ya. Nggih Bu ini. Pripun Pak? Napa di atas KKM ngoten mawon nggih? Nilai lagi. Namun Bu, hanya kalau kita mungkin bisa memahami nilai pas KKM, tapi bahasane niku kaya Pripun Pak? Diubah mawon kata-katanya mungkin Pak. Niki. mungkin sementara niku mau dulu Bu, mungkin sementara. Nggih. Jika guru tersebut memberikan nilai pas KKM, mungkin nanti kalau ada lagi bisa yang lebih sesuai bisa berubah. Sementara niku mawon dapat menimbulkan kecemburuan dan rasa iri pada siswa lainnya. Nggih. Karena dia sering membolos tapi kok bisa naik kelas ngoten nggih. Nggih. Terus pripun Pak setelah niki? Penghubungnya untuk kalimat selanjutnya. Kita masuk mungkin, namun di sisi lain ketika sekolah tidak menaikkan atau pripun niku wau, dalam artian kita
Napa nggih? Iku kelas pinten ta, Bu? Kelas 5 naik ke kelas 6, Kelas Pak. atas nggih? Nggih. Nggih. Naik kelas 6 ya. Bahasane pripun nggih? Jika berdampak ngoten nggih. Dapat berdampak buruk pada Napa? Psikologis, mental. nggih, dan bahkan dia malah jangan-jangan malah dengan tidak naik itu malah putus sekolah. Pripun, Pak? Nggih, nggih. Memang nggih ngoten, tapi kita menyusun bahasane pripun? Nggih. Nggih niku wau. Namun di sisi lain jika guru kelas tidak menaikkan nilai tersebut dapat berdampak buruk pada kehidupannya. Masa depannya, Pak, pripun nggih? Gimana Pak Agung? Pripun, Pak? Niku wau seandainya tidak dinaikkan akan membolos, ngoten tau? Ini kan kasihan ya Pak, kasihan kalau semisal di sisi lain jika guru kelas tidak menaikkan siswa tersebut dapat berdampak buruk pada apa kira-kira Pak? Ngonten lho. Pada masa depan anak itu. Atau dapat berdampak buruk pada masa depannya. Ngoten. Pripun, Pak? Nggih Misalnya, diberi penjelasan niku wau Bu nek seandainya tidak dinaikkan bocahnya malah bolos sekalian ngoten. Pripun niku penjelasan? ngeten berarti. Ya, kalau secara umum mungkin nggih niku menghambat masa depan niku. Oke, napa ngenten nggih Pak niki mencoba memperburuk kondisi nggih. Menawi ngeten pripun, Pak? Mas Ibu sementara mungkin nanti ke depan kalau ada bisa ditambah tambal sulam lagi ngoten. Nggih. Nggih, Pak Niki Bu.
Mbok pilih ngeten dalam jangka pendek putus sekolah berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan formal yang merupakan hak dasar setiap anak. Menawi ngoten pripun Bu, Pak? Pripun Pak Agung niku wau? Lah wau berdampak buruk. Dampak buruknya putus sekolah niku wau nggih. Nggih. Ditambahi keterangan dalam jangka pendek putus sekolah berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan formal yang merupakan hak dasar setiap anak. Pripun Pak Den? Dadose piyambake lek wis putus sekolah ya ampun gek ora sekolah malah tidak bisa mengakses pendidikan formal. Nggih. Kayak terus dalam jangka panjang mungkin bisa mengurangi peluang masa depan siswa itu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik atau yang layak. Kan kalau kita mencari pekerjaan itu syaratnya mesti pendidikan. Nah, kalau di SD mawon sudah putus, otomatis kan anak itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak yang mempersyaratkan pendidikan formalnya misalnya harus SMA nopo SMP ngoten niku Bu. Nggih Pak sekedar. Pak Agung napa saged dibaca ulang Pak niku panjenengan niku Pak? Sing Jangka sekolah pendek, itu, Bu? jangka panjang niku. Oh, dalam jangka pendek mungkin ya putus sekolah berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan formal yang merupakan hak dasar setiap anak. Nggih nggih nggih. Ngoten. Iki kula rangkai. Menawi ngeten pripun? Berikutnya. Nggih, saged Bu niku. Oke. Kalih jenengan cek WA Bu Jua, kula kirim teng WA. Wow. Oh, nggih Pak, maaf. Jenengan Siap, cek riyen. Nggih. Oke Pak, siap-siap. Nggih. Niki napa sementara ngeten mawon riyen nggih Pak? Kados inggih Bu, ke main room dulu mawon gek mungkin disempurnakan lagi ngoten. Ini kan tasih banyak waktunya gitu Pak. Nggih. Niki berarti ingkang kedua prinsip pengambilan keputusan. Prinsipnya napa Pak kinten-kinten? Ada 3. Berpikir berbasis hasil akhir.
2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Berarti ini yang ketiga ya, Pak. Pripun? Nggih, Bu, ketiga, Bu. Rasa peduli Bu nggih. Nggih, berarti niki Iya Bu, mungkin lebih ke rasa pedulinya Bu. berdasarkan prinsip berbasis rasa peduli. Pripun Mbak Niki yang sedang menarasikan pengambilan keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Rasa peduli. Tapi ningali model. Peduli. Pripun Pak Agung, Pak Nevi? Peduli. Bu. Nggih, bentar. Nggih Pak Wong madosi contoh.
Nopo anu Bu mengambil keputusan dengan memperhatikan masa depan siswa? Niku berbasis nopo, Pak? Yang peduli-peduli nih lho, anu Oh. tambah-tambahane sing pengambilan keputusan berdasarkan prinsip berpikir berbasis Rasa rasa peduli. peduli. Nah, mengambil keputusan dengan memperhatikan masa depan siswa. Oh, Guru yang peduli niku kan melihat dilema dari perspektif yang lebih luas. Tidak hanya iya. melihat hasil ujiannya saja, tetapi melihat potensi siswa. Yang tadi bola-bola tadi kan walaupun jarang masuk, sering membolos, tapi kan punya bakat di bidang sepak bola. Oke. Napa ngoten pripun ale merangke niku? Nggih, sekedap Pak niki tapi nggih kula berdasarkan paradigma prinsip. Menawi ngeten pripun, Pak? Pak Agung, Mbak Nevi. Nggih, Bu. Pripun menawi ngoten? Oke menawi kula.
Wonten tambahan atau pengurangan, Pak, pripun? Pemasukan lagi? Pripun, Mbak Nevi? Monggo dipun tambahi utawi dikurangi, Pak. Bila ada Umpami, kata yang kurang tepat. umpami tambahannya anak itu naik toh, tapi kita memberikan pesan kepada anak itu supaya lebih rajin belajar, tidak hanya mengembangkan bakatnya di bola, Bu. Kan awalnya bocah niku tukang bolos. Nggih. Setelah naik niku dikai pesen-pesen ngoten niku tesik masuk teng mriku napa mboten? Misalnya nanti nak kalau kamu sudah naik kelas ya lebih rajin masuk, jangan membolos, tetap mengikuti pelajaran ngoten niku. Masuk teng nggen mriku napa niku wis mboten urusan untuk kelas berikutnya, Bu? Niku nggih menunjukkan rasa peduli lho, Pak. Ya nggih, cara ditambahi ngoten. Jadi naik kelas itu dengan harapan ya lebih rajin lagi, jangan seperti yang sekarang. Kalau sekarang kan ikutnya hanya waktu sumatip saja, hariannya nggak pernah ikut kan ngoten niku. Nggih. Pripun, Pak Nevi? Itu sepertinya sudah tertulis di situ, Bu. Harapannya dapat lebih rajin lagi di kelas selanjutnya. Oh iya. Nggih, Pak ning dhuwur wau nggih, Pak Nevi. Ini sudah dituliskan. Dan dapat membuat juga mengoptimalkan bakat yang dimilikinya tersebut, menunjukkan kepedulian dapat terus maju dan berkembang. Oke, masuk Bu. Sementara nek menurut kula wonten Nggih. riyen. Mungkin diperbaiki di akhir ngoten nggih, Pak. Kersane Oke. beres riyen Nah, langkah-langkahnya. Oke. Selanjutnya napa niki, Pak? Hmm. 9 Niki. langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Hati niki di bawah. Berarti kita membuat analisa kasus tersebut berdasarkan 9 langkah itu, Bu ya. Nggih, Pak. Leres. Analisa kasus berdasarkan 9 langkah. langkah pertama. Uji uji. Langkah pertamaku. No. Langkah pertama, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Apa niku? Nggih, kita bisa, Pak. Apa nilai-nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nggih, terus, Pak. Iya, Bu. Iya, Pak. Betul. Jadi mungkin dari 9
apa itu tadi? 9 apa 9 aja? langkah. Analisis Sembilan. studi kasus wow 9 Sembilan langkah langkah. wow, Pak. Berarti dari berdasarkan 9 langkah tadi, mungkin kita hanya ambil beberapa saja ngoten to niku. 1 atau 2 ngoten nggih. Kados Semua sing aja nggih. lho, Pak. Nah, nggih. Semuanya nggih. Semuanya? 9 langkah nek kula mengerjakan niku lho, Pak. Ekspor niku kula Nggih, semuanya. semuanya. Hmm. Tapi pangapunten lho Pak Nevi, atau Mungkin hanya nggak bisa ambil diambil semuanya, Bu. Nggih. oh, nggih. Berarti ke-9-nya diambil semua ngoten nggih? Nggih, Pak. Tapi nggih Hmm. pangapunten lho Pak, amargi kula nggih mboten dereng paham. Oh, nggih. Pak Agung pripun, Pak? Kados sing nggih, Pak Bu, 9-9-nya dipakai. Lah niku berkaitan kok. Kaitan nggih. Nggih, gek sing nomor 2 niku pertanyaannya apakah ada unsur pelanggaran hukum dalam situasi tersebut? Uji legal. Pertanyaan ketiga, apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi dalam kasus tersebut? Uji regulasi. Lah ngoten niku. Pripun Pak Nevi? Uji-ujinya niku benten-benten. Niki cobi kula kopinya nggih, Pak. Untuk langkahnya apa saja ngoten. Niki di Niki to Pak Agung langkahnya. Niki. Ada 9 gitu. Nggih Bu Jua. Berarti niki diambil semuanya nek berkaitan. Cobi dicek riyen mawon. Nggih. Satu, jika situasinya adalah situasi dilema etika, paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma ini niki jawabannya berarti sama Pak kali niki. Paradigma Pak Niko. Keadilan lawan nilai kasihan. Leres napa mboten nggih, Pak? Nggih Bu, leres Bu. Di atas sudah. Oke. Duh. Rian Pak. Kok beda kalau di materi? Oh, niki klentu, Pak. Pripun Bu? Kok klentu nggih nek di materi niku siap apa nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut niku. Niki kok beda. Apa nilai-nilai yang bertentangan? Siapa yang terlibat dan sebagainya niku. Nggih, leres, Pak. Kula kok mboten menemukan itu. Mungkin diekspor kok ngeten iki pertanyaannya. Oh, ini studi kasus. Menika wonten pundi to Pak Nevi? Pertanyaan niku wau. Iku kula nggih. Saya Niki klentu ternyata. Boten niki.
Siapa yang terlibat dalam 9 langkah pengambilan keputusan? Budi eksplorasi konsep, Bu, Eksplorasi konsep. yang navigasi 14 itu ada, Bu. Mungkin Navig. yang Nggih, itu atau bukan? nggih, Pak. Sekedap niki ke kula wonten modul niki wau. Hmm, Tapi boten sae ketika di copy di Word jadi rusak. nggih. Napa niki riyen mawon nggih, Pak? Apa nilai yang saling bertentangan dalam studi kasus tersebut? Nilainya niki nilai kebajikan nggih, Pak, yang bertentangan niku. Kados inggih Bu bahasane keadilan versus rasa napa nika wau lho. Nilai yang saling bertentangan. Nilai napa mawon, Pak, niku wau yang bertentangan di kasus ini? Nilai Mungkin nilai keadilan, kepedulian, mungkin kejujuran masuk nomboten. nggih, Pak, nilai keadilan, kejujuran, nggih. Apa malih, Pak? Kepedulian, keadilan, integritas. Kepedulian, integritas. Malih? Napa mulai? Sampun. Sampun. Siapa yang terlibat dari kasus itu Ya. berarti Yang terlibat berarti guru, kepala sekolah. guru. Spesifik napa mboten nggih, Pak niki? Maksudnya guru kelas atau hanya guru saja ngoten? Artinya itu nanti termasuk akhirnya kan termasuk semua Bapak Ibu guru yang dari sekolah, Bu. Betul? Nggih. Guru mawon nggih, Pak? Nggih. Guru. Bapak Ibu guru, kepala sekolah mungkin terus siswa yang bersangkutan. Nggih, Bapak Ibu Namanya nggih. guru, kepala sekolah, siswa yang bersangkutan. Niki tidak boleh disebutkan tapi, Pak. Tapi duka siswa yang bersangkutan ngoten mawon nggih. Nggih. Kalau disebutkan mungkin pakai inisial ngoten. Inisial, oh nggih. Kalau Inisial. tidak menyebutkan inisial mungkin nggih siswa bersangkutan nih. Inisialnya ya Allah. Goblok. Kesupen. FZ nggih. Mungkin melibatkan orang tuane no betul. Nggih, Pak. Iya, Nah, nggih. Orang tua. Sampun nggih. orang tua FZ. Kalau Nggih. Orang tua FZ.
fakta yang sampun nggih Pak, siapa yang terlibat? Nggih, sampun. Fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Niki maksudnya pripun nggih? Fakta yang relevan. Nggih. Fakta yang relevan. Oh, keadaan dia. Napa nggih? Fakta tentang si anak itu, ngoten Pak. Nggih. Bisa mungkin, Bu. Berarti dia Faktanya mungkin dia berprestasi di bidang FZ tadi memiliki prestasi di bidang napa wae? Di sepak bidang bola. yang lain yang nggih sepak bola tadi. Nggih. Meskipun dia sering bolos, tidak mendapatkan nilai selalu di bawah KKM, namun di satu sisi dia berprestasi mungkin di bidang sepak bola tadi, mungkin sering mengikuti kegiatan apa namanya O2SN atau apa di kecamatan tadi mungkin. Nggih Pak, leres. Nggih. Saya berprestasi di bidang mengikuti napa Pak niku wau kegiatannya? Napa kegiatan olahraga niku wau napa? Nggih, niku oleh Pak napa? O2SN, Bu. O2SN. Nggih. Napa kegiatan olahraga nggih? Olahraga nggih. Faktanya niku. Terus ada lagi mungkin O2 SN. OSB, ya Allah. Fakta yang pertama. Fakta kedua. Mungkin Bu, ini dulu Bu. Nggih. Kita cari tahu dulu mungkin seringnya bolos si FZ ini tadi dengan alasan apa Bu mungkin ya? Oh, nggih. Mungkin Jadi- apa takut sekolah atau mungkin mempunyai sesuatu apa yang mungkin dia sering bolos sekolah. Ini kenapa nggih? Jadi gini Pak, anak ini pindahan. Pindahan dari dulu di sekolah yang lama itu dia seperti sering dibully gitu loh Pak, sering apa nggih? Dikengken niku napa nggih? Niku lho Pak, kalau anak-anak itu kan kadang kalau jajan nitip tapi sanes nitip napa nggih? Menyuruh nggih. Nyuruh kon jajakne ngoten Bu nggih? Nggih. Jadi seperti itu ngoten. Akhirnya anak ini selain itu juga mungkin ada pembulian, akhirnya mungkin trauma atau bagaimana ketika di tempat sekolah yang baru, di sekolah Tenggen Pulo kan termasuk sekolah yang baru bagi dia. Niku awalnya dia dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, tetapi ketika di kelas 2 itu masih ditunggu sama ibunya. Ngoten. Ketika naik ke kelas 4 sudah mulai baik, setelah kelas 5 pun mulai seperti itu lagi. Oke. Ketika ditanya itu biasanya anaknya tidak menjawab, Pak. Hanya diem gitu, tapi ketika dia sudah di sekolah, biasanya masalahnya itu ketika mau berangkat itu dia mogok, Pak, tidak mau. Bahkan pripun, Pak? Nggih. Bahkan ibunya niku sempat cerita niku ketika pun berseragam rapi, napa niku pun tasnya sudah dibawa niku di teras niku mogok tidak mau, Pak. Niku. Tetapi ketika dia masuk di sekolah, dia nggih mengikuti pembelajaran dengan sangat baik dan dapat bergaul dengan temannya, Pak. Oh iya. Seperti tidak sinkron ngoten lho, harusnya ketika dia takut kan di sekolah dia mungkin menyendiri atau tidak main bola dengan temannya, tapi tidak.
Dia Iya, nggih iya. di kelas nggih biasa saja, tidak menunjukkan dia takut atau terbuli oleh teman-teman barunya, tidak. Kemudian ketika dia, temannya main bola, dia juga ikut, Pak. Tidak ada yang memusuhinya lho, Pak. Iya, iya. Ngoten niku masalahnya si anak ini. Hmm, artinya itu kan juga termasuk fakta, Bu ya. Nggih, fakta, Pak. Nah, terus bisa kita narasikan mungkin pripun narasi ini. Narasinya nopo masa lalunya nggih, Pak, yang Nah, diungkapkan di sini. masa lalu karena dia dapat bullying dari temennya itu, Bu ya. Nggih, atau dia mungkin ada trauma di masa lalu yang pernah mendapatkan bullying di sekolah yang lama. Ngoten pripun? Hmm, mungkin bisa juga, Bu. Dari bullying itu yang ia dapatkan sehingga si FZ kan akhirnya tidak mau ke sekolah dan sering bolos lah nih ikut nggih. 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 Masuk Bu nggih. Berarti niku Mungkin bisa dimasukkan. menawi ngeten pripun, Pak? Nggih Bu, masuk Bu. Napa malih nggih, Pak? Yang di yang termasuk fakta. Hmm. Kalau ngeten, Pak, dia itu tinggalnya bersama ibu, ayahnya bekerja. Niku termasuk fakta atau bukan nggih, Pak? Fakta yang mendukung napa mboten ngoten? Nggih, dari situ mungkin dia kurang mendapatkan apa nggih, perhatian Dari dari kasih orang ayah. tua sayang dari mungkin ayahnya, atau Pak. oh nggih. Dimasukkan saja nggih, Pak? Pripun? Nggih mungkin dirangkai kalimatnya sing anu saya ngoten Bu. Nggih. Misal ngeten. Menawi ngeten pripun, Pak? Nggih, Bu. Pripun? Nggih, napa diubah?
Pripun Pak Nevi? Film nggih. Nggih, lanjut nggih. Nggih, Niki Oke, Bu. pembagian. berarti langsung ke 4A Pak niki. Nggih, mungkin sementara keempat dulu, Bu. Nanti kalau ada tambahan mungkin bisa ditambahkan. Nggih. Mari kita lakukan pengujian benar atau salah. Apakah ada aspek pelanggaran hukum dalam? Tidak ada nggih Pak, pripun? Mari Tidak kita ada, Bu. lakukan pengujian. Tidak ada, Bu, ya? Tidak ada aspek pelanggaran. Buatan, Nggih. Pak. Nggih, tidak ada. Nggih. B. Apakah ada pelanggaran peraturan kode etik profesi? Tidak ada, Bu. Ada nggih. Lanjut. Berdasarkan perasaan dan intuisi Anda, apakah Anda ada yang salah dalam Situasi ini. Apakah ada yang salah? Berdasarkan perasaan dan apakah ada yang salah dalam situasi ini? Mungkin maksudnya dalam situasi Menaikkan. nggih. Betul, Pak, menaikkan. Ya salah. Nggih. Benar. Mungkin bisa benar, bisa salah. Mungkin nggak Bu. Nggih, nggak apa-apa, Pak. Dua jawaban. Oke. Bisa benar. Oke, mungkin diparingi alasan benarnya kenapa, salahnya kenapa, ngoten mbok pilih, Pak, Bu. Oke. Betul, Pak, betul. Iki berarti benar. Napa benar? Oke, benar dulu nih, Bang. Benar. Pripun, Pak? Alasannya. Benar. Berarti dalam artian benar ini salah, gitu Pak. Pripun? Ada yang salah dalam situasi ini. Iya, ngoten to, Pak? Benar. Mungkin ingatan dulu. Lagi. Berarti benar jika kok jika? Pripun bahasan iki? Guru ngoten ya. Untuk naik niku ada syaratnya nggih, Pak? Ketentuan naik ke kelas itu. Mestinya ada, Bu. Ada. Gitu untuk naik ke kelas itu kan harus ada kehadiran minimal berapa persen, ngoten to, Pak? Wonten, Bu, nggih. Nggih. Nggih, mulai dari nggih kehadiran wau. Terus KKM, mungkin Iya, KKM, Pak. nah, nggih pasti nih. KKM. Tapi yang merdeka nih masih nggih Bu KKM Bu ya? KKTP, Pak. Untuk nilainya. Kurikulum Merdeka niku Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. niku berupa
Namung Apa? gantos istilah, Bu. ganti istilah Oh. niku nggih. Oh, ganti nggih. Oh, kelas 6, Pak. Masya Allah, kumer niku dereng paham. Istilahnya KKTP, napa? Nggih, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Tapi niku tetap ada nggih, Pak, KKTP, KKM-nya niku istilahnya. Nggih, berarti nggih. Berarti Berarti kriteria kenaikan tetap ada mestinya, Bu. nggih, berarti niku kan tidak sesuai dengan perasaan nggih, Pak. Pripun nggih menuangkannya? Aduh. Lihat contoh. Mungkin bisa menjadi benar jika guru tadi pripun niku menaikkan siswa Napa dengan mengabaikan kriteria kenaikan kelas? Pripun nggih, Pak? Kok mengabaikan niku kesannya tapi kalau KKM kan kriteria kenaikan. Tapi kalau diabaikan apa nggih saged? nggih. Niki ke din, Pak. Oh, guru menaikkan siswa dengan berpedoman pada kepedulian, mboten berdasarkan fakta dan data. Kepedulian dan mungkin memberikan nilai sebagai pemenuhan hak murid ngoten. Oh nggih, matur nuwun, Pak. Pripun saya merangkai niku. Untuk memenuhi napa untuk memenuhi hak dia agar mendapatkan pendidikan, napa ngoten, Pak? Tapi wong dia tidak menjalankan kewajiban. Pripun nggih intuisi. Apa ditinggal riyen man nggih, Pak, nomor C niku. Nggih, nggih. Ingkang D. Apakah yang Anda rasakan bila keputusan diberikan di media? Lah niki ingkang tepat, Pak Nevi niki. Pripun, Pak? Apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda dipublikasikan di media cetak atau elektronik maupun viral di media sosial? Apakah Anda merasa nyaman? Aduh, berat iki. Artinya nek kula nggih nek niku sampai viral dan dipublis niku sangat tidak nyaman sebetulnya, Bu. Karena mungkin ini nggih, karena mungkin ini adalah termasuk salah satu privasi sekolah mungkin yang harus kita jaga sehingga kalau bisa diusahakan jangan sampai mencuat keluar dan mungkin kalau bisa di intern kita dulu yang tahu itu mungkin seperti itu. Setuju, Kalau Pak. menurut saya. Setuju, nggih. Artinya kalau menurut sangat tidak nyaman malah. Berarti niki Karena kita dari kasus tersebut tadi kan dari naiknya siswa tadi kan naiknya dengan niku wau. nggih. Wong ora tau sekolah kok munggahan ngoten.
Berarti niki kata-katanya pripun nggih Pak niku wau? Jika. Apakah apa yang Anda rasakan bila keputusan Anda di bulan apakah Anda merasa nyaman? Sangat tidak nyaman. Tidak. Murungnya viral nih, Mas. Nggih. Mangke panjenengan sempurnakan nggih Pak Nevi? Siap, bareng-bareng mau misalkan. Nggih niki wau karena keputusan pripun Pak niku? Nggih, karena ini adalah cara nek menurut saya privasi sekolah, Bu, Nggih. yang mungkin harus kita jaga bersama. Jadi ini untuk konsumsi kita sendiri di lembaga sekolah kita sendiri gitu. Usahakan Nggih. jangan sampai diliput di media-media sosial, apalagi sampai viral kan gitu. Ngeten niki napa sampai sebelum merupakan menawi ngeten pripun Pak? Jika ya, siap. Atau Itu langsung. dihapus? Pripun Pak Agung? Nggih Bu, cocok Bu. Berarti lanjut ke Ke CD E. E. Mboten. E niku Ke kira-kira apa keputusan ini? Putusan yang akan diambil oleh panutan Anda. Niki maksudnya panutan niku panutan pripun to Pak? Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam Anda. apa yang dimaksud tuh ya? Lah nggih Pak, kula kalau wau pas mengerjakan niku nggih bingung. Maksudnya nopo kita itu punya idola, semisal saya mengidolakan siapa, terus napa niku
Kira-kira apa keputusan beliau itu? Napa ngoten nggih, Pak? Artinya kita niku kita sebagai guru di sekolah. Apa mungkin ngene, Bu? Nggih, pripun, Pak? Panutan kita itu kan berarti atasan apa ngoten? Artinya. Nggih, bisa jadi, Pak. Nggih. Kan seorang atasan kan artinya bisa menjadi panutan kita kan, ngoten. Nggih, leres, Pak. Kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh panutan atau idola Anda dalam situasi seperti ini? Nggih. Ya sama, akan tetap menaikkan. Artinya yang menjadi panutan siapa nanti, Bu? Kepala sekolah? Nggih, semisal kepala sekolah yang menjadi idola. Kalau panutan atau idola itu kita ambil di kepala sekolah, artinya kalimatnya kira-kira apa keputusan yang akan diambil oleh kepala sekolah Anda dalam situasi ini, ngoten berarti nggih? Nggih, leres, Pak. Oh, gitu. Mungkin Bu, sebagai panutan atau idola, Nggih. pripun nggih, seharusnya pripun nggih? Niku dalam mengambil keputusan niku mungkin mempertimbangkan banyak hal. Betul. Mungkin dalam mempertimbangkan selaku sebagai seorang apa tadi panutan nggih, Nggih. atau idola, itu mungkin seharusnya mempertimbangkan atau mungkin berperilaku bijaksana ngoten nggih dalam dengan cara napa nggih? Bijak. Mungkin melakukan atau mengidentifikasi dari permasalahan dulu, ngoten. Nggih, leres, Pak. Bijaksana dalam mengambil keputusan, ngoten nggih, Pak nikau? Nggih, mengambil keputusan. Melalui Terus beberapa langkah pertimbangan. Nggih. nggih, pertimbangan-pertimbangan. Terus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang terjadi tadi sebetulnya gimana? Piye, Bu? Mengidentifikasi permasalahan dengan cara Dengan cara mungkin dengan orang tua apa bertemu. Napa nggih, Pak? itu. Mempertemukan antara orang tua, anak, guru, Nggih, ngoten, Pak? melakukan istilahnya konseling ngoten Bu nggih. Coaching. Coaching, nggih. Nggih. Coaching. Mencari permasalahan apa sih kan ngono. Mengapa dan sebagainya kan. Melalui teknik coaching nggih, Pak. Nggih. Untuk setelah niku, setelah diidentifikasi, mungkin langkah penyelesaian permasalahan setelah diidentifikasi, kemudian dicari jalan keluarnya, napa, Pak? Mencari solusi. Nggih, mencari solusi nggih. Kalau coaching niku engkang cari solusi yang bermasalah. Coaching-nya. Nggih. Artinya niku mengke
eh, kita sebagai panutan atau idola itu nanti dalam mengidentifikasi ini bersama siapa, Bu? Orang tua dan siswa atau dengan guru ya? Mengidentifikasi permasalahan ini napa dengan bertemu ngoten nggih, Pak? Orang tua siswa, Nggih, kemudian siswa dan guru kelas nggih menawi nggih. untuk mengetahui penyebab mungkin nggih, Pak? Atau fakta? Bisa. Ngoten. Nah, niki menawi bisa, Pak, mencari solusi karena tidak ada Hmm. coaching-nya. Nggih. Tahap kedua berarti ya Allah, mencah. Tersebut ngoten nggih, Pak? Nggih, Dengan bisa, Bu. apa, Pak, niki kinten-kinten? Dengan cara ketika sudah tahu anak penyebabnya seperti ini, Nggih. solusinya mungkin membujuk atau agar dia bisa sekolah. Mungkin bisa dengan napa bujukan mungkin bisa, Bu. Ternyata memberi motivasi. Memberikan motivasi juga bisa. Kemudian memberi afirmasi positif niku termasuk motivasi nggih, Pak? Nggih. Setelah niku untuk niku, Pak, berkaitannya kalih nilai dia yang sudah di bawah KKM niku. Keputusannya mungkin dengan menaikkan secara bersyarat pripun, Pak? Nggih, Bu, bisa juga mungkin, Bu. Dengan catatan nggih, oke, kamu bisa naik, tapi dengan catatan membuat surat pernyataan, kamu harus rajin. Itu memaksa boleh apa tidak? Membujuk motivasi. Napa malih niki menaik. Nah, niki, Bu. Nggih. Nggih. Nggih, Pak, pripun? Seumpama memberikan gambaran artinya apa nggih? Saya cari angel lah, Bu. Jenarian. Monggo Pak Agung pripun, Pak? Halo, Pak Agung. Tinggal mengedit saya stop nggih. Nggih, Bun.